Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Novel dengan NIM 2215050192. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Safwa Al-Tafsir karya Muhammad Ali Sabuni di mata kuliah Studi Kitab Tafsir Modern dan Kontemporer. Baik, langsung saja dengan biografinya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali bin Jamil Al-Sabuni. Muhammad Ali Al-Sabuni merupakan ulama tafsir yang termasuk dalam barisan mufassir kontemporer. Beliau juga merupakan seorang guru besar Fakultas Syariah dan dirasah ilmiah pada Universitas Ulumul Quran di Makkah Mukarramah. Ia dilahirkan pada tahun 1928 Masehi atau 1437 Hijriah di kota Habsyahbah, kota yang dijuluki dengan kota ilmu dan kota ulama. Syria Al-Sabuni dibesarkan oleh keluarga yang agamis dan mencintai ilmu. Ayahnya adalah salah satu dari ulama yang disegani di kota Habsyahbah. Pendidikan dasar sebagai awal jenjang pendidikan formal dia dapatkan di kota kelahirannya. Setelah lulus dari pendidikan dasar, melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya setara dengan SMP. Terus Al-Sabuni mendapat beasiswa dari salah satu departemen di Syria untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gelar sarjana syariah ia dapatkan pada tahun 1953 Masehi atau 1371 Hijriah dengan predikat mumtaz. Hikmah atau kecintaan Al-Sabuni akan ilmu pengetahuan sangat tinggi sehingga ia melanjutkan pengembaraan ilmu di Al-Azhar. Lanjut dengan latar belakang historis penyusunan kitab tafsir. Historis penyusunan Safwat Al-Tafsir lahir dari kekhawatiran ilmiah dan tanggung jawab dakwah yang mendesak bagi seorang ulama modern. Muhammad Ali Sabuni merasa belum ada karya tafsir yang memadukan kedalaman klasik dengan kebutuhan zaman kontemporer. Sebuah karya ringkas, lugas, namun tetap ilmiah. Ia menyatakan, "Saya belum menemukan tafsir Alkitab yang memenuhi kebutuhan dan permasalahannya. Maka saya terdorong untuk melakukan pekerjaan penyusunan ini." Begitu kuat dorongan ini, ia memilih untuk menjadi jembatan intelektual antara generasi klasik dan muslim modern yang haus pengetahuan. Beranjak dari kesadaran itu, Al-Sabuni memulai penulisan Safwat Al-Tafsir saat mengajar di Fakultas Syariah dan dirasah Islamiyah Universitas King Abdul Aziz di Makkah sekitar tahun 1381 Hijriah, setara sekitar 1961 sampai 1962 Masehi. Proses penulisannya berlangsung intensif selama kurang lebih 5 tahun. Ia bekerja siang malam dengan tekad bagus. Tidak satu poin pun ia tuliskan sebelum membaca dan mendalami tafsir-tafsir besar seperti Al-Tabari, Al-Kashaf, Al-Qurtubi, Al-Lusi, Ibnu Katsir, Al-Bari, Al-Muhid, dan lain-lainnya. Setelah membaca, ia memilih pendapat yang paling kuat atau tarjih dan kemudian dituangkan secara tersusun ke dalam kitabnya. Lanjut dengan metode corak penafsiran. Al-Sabuni dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan metode analisis atau tahlili yang dijabarkan dengan 10 langkah seperti dalam tafsir terdahulu. Tafsir Rawai Al-Bayan kemudian adanya keragaman penafsiran dikarenakan perkembangan kebudayaan dan keilmuan umat Islam. Beberapa faktor tersebut menimbulkan corak penafsiran yang berbeda. Rosihon Anwar membagi corak penafsiran menjadi 5. Yang pertama, tafsir sofistik, yang kedua tafsir fikih, ketiga tafsir falsafi, keempat tafsir ilmi, dan kelima tafsir adabi ijtimai. Corak tafsir yang dikarang oleh Al-Sabuni termasuk corak adabi ijtimai menurut Rosihon Anwar, yang mengutip pendapatnya Quraish Shihab. Tafsir adabi ijtimai merupakan
Tafsir yang pada penjelasannya menitik beratkan dari segi ketelitian redaksinya, penjelasan kandungan ayat Al-Quran yang mengedepankan tujuan utama Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, dan ayat tersebut ditafsirkan dengan hukum-hukum alam yang digunakan masyarakat dan pembangunan dunia. Syahwa al-tafsir memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dibanding kitab tafsir lainnya. Di antaranya adalah disusun secara ringkas, namun tidak menggunakan unsur novelty atau kebaruan dan ilmiah, sehingga pembaca mampu memahami dan mengkontekstualisasikan dengan kondisi saat itu. Pengguna bahasa yang mudah dipahami juga ditemukan dalam tafsir ini. Selain itu, tafsir ini syarat akan catatan kaki yang memudahkan membaca untuk melacak sumber kutipan, banyak mengungkap ijaz Al-Quran dengan mengutip dari berbagai pendapat ulama dengan latar belakang mazhab yang berbeda, sehingga kitab tafsir ini tidak soliter alias kosmopolit dan memperkaya wawasan pembaca serta terbiasa dengan model seperti itu. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.